Hai guys, apa kabar semuanya? Jumpa kembali di channel Bang Jaka. Kali ini kita bakal bahas hal yang paling seru banget guys. Kenapa seru banget? Karena kita bakal ngereaksi atau ngebahas video-video tentang mengapa seseorang tidak mendukung Anies guys. Dan apa video-video dasar mereka sehingga mereka tidak mendukung Anies, bahkan mereka anti Anies guys. Langsung aja ya, kita mulai video pertamanya. Live.com mulanya Ahok mengaku tidak ingin bicara soal politik. Namun Komisaris Utama PT Pertamina tersebut menyebutkan pemimpin yang 5 tahun menjabat di DKI Jakarta hanya pintar bicara. Artinya hal ini merujuk kepada Anies Baswedan. Ahok menilai Anies tidak bisa bekerja dan hanya pintar berbicara. Sontak dirinya mendapatkan tepukan tangan riuh dari relawannya. Anies cuma jago bicara guys. Ahok pun ngakuin itu guys. Dan dia tidak bisa bekerja guys. Itulah video pertama yang membuat seseorang tidak mendukung Anies guys. Oke guys, kali ini kita bakal melihat gimana pendapat Mahfud MD tentang Anies Baswedan guys ya. Anggap dia orang pintar. Iya. Pintar ngomongnya, pintar, bahasanya bagus, Anies. Tapi ya enggak apa-apa. Kan setiap calon pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Betul. Saya anggap dia orang pintar. Nah begitu guys ya, menurut Mahfud MD. Cuman kan kalau Mahfud MD dia ngomong kan, dia ini kan ini guys, lawan politik, jadi wajar guys ya dia mengucapkan hal-hal yang jelek kepada Anies guys ya. Kita tonton yang lain lagi guys ya. Ini adalah tentang debat kemarin guys ya. Inilah video yang jadi bulan-bulanan untuk Anies, buat mereka yang tidak mendukung Anies guys ya. Kita lihat ya. Bagaimana dengan anggaran 80T Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Nah, angin nggak ada KTP-nya guys. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Nah gitu guys ya. Jadi dia disindir guys debatnya itu guys. Nah pun tidak mendukung Anies guys. Susah kalau kita menyalahkan angin. Susah kalau kita menyalahkan. Oke, kita cek gimana komentarnya guys ya. Ya susah kalau menyalahkan angin. Dari lalap you, kemudian dari bengkel hidup baru, orang pinter paham apa yang dijelasin Anies. Intinya Anies itu menjelaskan kalau dana 80T itu udah terbawa angin. Nah kemudian Alwi, saya paham maksud Pak Anies, semoga Pak Anies jadi presiden. Hanya orang pintar yang mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Anies. Mana letternya? Saya dukung Anies pada waras nggak sih? Yang dukung Anies pada waras nggak sih gitu guys. Mungkin Vicky Prasetyo belajar dari Anies. Pak Anies fix adiknya Vicky Prasetyo. Jadi guys gitulah guys ya. Jadi orang-orang yang tidak mendukung Anies itu dia menganggap bahwasanya Anies itu cuma jago ngomong aja guys ya. Kemudian kinerjanya itu nggak ada guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Tunggu, beling-beling. Ini berarti rekam jejak Anies yang mengatakan bahwasanya dia nggak bakal mengkhianati Prabowo guys. Buktinya sekarang dia itu malah jadi capres guys ya. Berarti kan dia mengkhianati guys ya. Jadi ini sangat powerful untuk disebarkan guys agar orang tidak mendukung Anies guys. Kita lanjut. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah
mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Kudori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar? Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik dan jauh dari akhlak politik. Nah, menurut kamu gimana guys videonya guys? Anies tidak pernah bosan berbohong demi ambisi politik guys. Jadi judulnya seperti itu guys ya. Ini nampak jelas bahwasanya ini adalah video dari orang yang tidak mendukung Anies guys ya. Sekarang kita lihat komentarnya guys. Nur Hayati 65409, Pak Anies insya Allah nggak pernah bohong. Kemudian Suparji, apa mau kata, apa terserah, Anies is the best. Jadi guys komentarnya tetap orang-orang yang mendukung Pak Anies guys ya. Nah videonya itu jelas-jelas video anti Pak Anies guys ya. Nah tapi guys kita harus ini guys ya, harus objektif guys ya. Jangan kita lihat sisi baiknya aja, kita harus juga melihat sisi buruknya guys ya. Kemudian kita bandingkan ya kan, mana yang lebih banyak sisi buruknya dan mana yang lebih banyak sisi baiknya. Tentu yang lebih banyak sisi baiknya itu yang akan mendorong hati kita untuk memilih dia guys ya. Jadi kita harus melihat semua ya kan, rekam jejak di antara 3 paslon tersebut guys. Jangan cuma satu doang ya kan. Kalau misalnya kita udah meluangkan waktu untuk melihat sisi baiknya, kita juga harus berani meluangkan waktu untuk meneliti sisi buruk seseorang yang bakal kita pilih guys. Jadi kita nanti nggak bakal kaget guys ya. Makanya kamu juga harus nonton ini guys. Mau pendukung Anies, mau yang tidak mendukung Anies juga harus menonton ini guys ya. Mereka menyewa, dipakai selama periode 15 atau 20 tahun dengan membayar rutin. Ini tentang rumah DP 0 guys ya. Itu. Jadi mereka menyewa terus setelah 20 tahun menjadi pemilik. Untuk mereka yang di bawah, karena nggak mungkin. Mas, menyewa berapa ya supaya bisa jadi hak milik? Nggak, menyewa itu bisa 250 sampai 500 ribu. Sekitar itu, range-nya. Tapi yang sekarang saja Rusunawa tunggakannya 160 ribu per bulan, itu tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk memiliki tempat itu di kemudian hari. Ketika dia tahu, saya membayar 250 rutin, dan satu saat akan memiliki tempat ini, I will do it. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal alasan mereka menunggak karena tidak ada uang, Mas, bukan ya, karena tidak punya harapan. Begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa ngoyo karena dia akan memiliki. Itu faktanya 31 miliar sekarang tunggakan di Rusunawa. Nah itulah guys sebuah video tentang Pak Anies guys. Dia ngotot karena tanyaan Najwa Shihab memang sulit guys. Jadi Pak Anies untuk mempertahankan gagasannya dia harus agak-agak berbelit-belit gitu guys ya. Ini salah satu video dasar bagi orang-orang yang tidak mendukung Anies dan disebarkan guys ya, biar orang-orang lain juga tidak mendukung Anies guys ya. Jadi guys kalau menurut aku ya, semua orang itu guys punya hak pilih masing-masing ya. Dan semua ini ilmu-ilmu dasar atau dasar-dasar kenapa dia memilih atau tidak memilih itu cuman dia yang tahu guys. Jadi kalau kita pemilih yang objektif, kita telah menimbang begitu banyak guys. Jadi kamu itu bakal tahu mana yang kamu pilih dan mana yang tidak kamu pilih guys. Jadi guys di video ini kan Pak Anies itu memang dia langsung jawab aja guys. Dia nggak mikir-mikir dulu guys, agar gagasan atau ide itu tetap kuat guys di mata Najwa Shihab gitu guys ya. Bagaimana pendapat kamu tentang video ini guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Kan elo gubernurnya, gimana sih? Anies bisa kendalikan air hujan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia.
Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Kenyataannya. Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Ya, kalau bisa jangan hujan ya, Raiso. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Itu dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Ini tentang hujan di Jakarta yang bikin Jakarta banjir guys ya. Di satu sisi bilang Anies hujan itu di bawah kendali manusia. Satu sisi lain Anies bilang curah hujan itu tidak di dalam kendali manusia guys ya. Bagaimana menurut kamu guys? Nah ini lagi guys, sebuah postingan dari orang yang tidak mendukung Anies guys. Dia mengatakan jangan kotori tempat ini ya, jangan mau dibodohin sama kelakuan Anies. Nggak becus kerja, ngapain didukung? Tolak Anies penipu. Lu janjinya apa ya? Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan ini tentang rumah DP 0 rupiah. Kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah. Itu gimana Pak? Janji kami. Jadi nih guys, tonton sampai habis agar tahu kebohongan Anies guys. Jadi kita tuh disuruh nonton sampai habis guys, agar kita tahu gimana keburukan Anies guys. Jadi kamu juga harus nonton sampai habis guys ya. Kami 0 rupiah, itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang di atas 3,6 sampai 7 juta. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Dan di Jakarta orang yang penghasilan di atas 3,6 sampai juta, ya rata-rata kalau memulai, apalagi kalau mulainya sarjana pasti di atas UMP. Nah yang di bawah UMP dengan program rumah susun. Rumah susun sewa, kalau mereka menyewa 20 tahun mereka akan bisa memiliki. Bagi mereka yang sudah di atas 3,6 sampai 7 juta mereka bisa mulai. Ini parah guys kata-katanya guys. Ini dia guys, ini kebohongan Anies. Jangankan berbicara, diam pun dusta. Gimana guys tulisannya guys? Membeli dengan kredit. Sering saya temukan kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Jadi memindahkan gawang itu gini. Tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Dengan menggunakan aturan perbankan. Dan aturannya memang 3,6 sampai 7 juta. Tapi dari dulu selalu harus bayar DP. Sekarang kami lakukan dengan tanpa DP. Nah itu kritiknya bilang, kami kan di atas 3,6. Loh emang kita janjinya adalah DP 0 rupiah. Kita kan bukan janji di bawah itu. Ya, coba cari dulu, ada nggak DP 0 rupiah dulu? Nggak ada. Kita menjanjikan DP 0 rupiah. Jangan, kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu, gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik, diganti. Ada aja ya Pak ya? Iya. Loh, ya kalau gawangnya dipindahin, bukan pertandingan yang fair dong gitu. Nah itulah guys beberapa video yang di-share oleh orang-orang yang tidak mendukung Anies guys ya. Menurut kamu gimana guys ya? Kalau menurut saya pribadi guys ya, yang milih Anies atau yang nggak milih Anies itu hak masing-masing guys ya, silahkan pilih. Kemudian dasar-dasar video atau dasar-dasar ilmu kenapa tidak milih Anies itu kok bisa guys di-share di video-video mana aja guys ya, yang video yang mengatakan bahwasanya Anies itu buruk guys ya. Kemudian menurut saya pribadi guys bahwasanya terserah mau pilih siapapun guys ya, itu adalah hak masing-masing. Jika ingin mempengaruhi seseorang agar memilih seperti apa yang kita pilih, maka kita harus share video-video yang mantap guys ya, video-video tentang prestasinya atau video-video tentang kinerja baiknya guys ya. Kalau masalah keburukan atau kebaikan guys, itu adalah manusia guys, pasti ada keburukan dan pasti juga ada kebaikan. Kita pilih kebaikan yang paling banyak dan kita tinggalkan keburukannya yang paling banyak guys ya. Jadi kita harus tetap memilih dengan cara rasio guys, membandingkan di antara semua capres guys. Dan hak memilih itu adalah di dalam hati kamu sendiri guys. Jadi kamulah yang berhak menentukan siapa yang kamu pilih nantinya guys ya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.